Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Untuk kali ini, kita khusus membahas pengertian nilai mutlak. Untuk memahami tentang nilai mutlak, perhatikan ilustrasi jarak dari suatu kota. Kali ini kita akan memperhatikan jarak antara Bekasi dengan Serang, Bekasi dengan Subang. Di mana jarak antara Bekasi dengan Serang ini sama, yaitu 110. Namun jarak kota Bekasi ke Subang bergerak ke arah kanan, maka kita menganggapnya 110 kilometer, sedangkan jarak Bekasi dengan Serang karena arahnya ke kiri, yaitu negatif 110. Untuk jelasnya, perhatikan ilustrasi atau uraian lengkap dari masalah di atas. Di sini dijelaskan bahwa jarak antara kota Serang dan kota Subang ke kota Bekasi masing-masing 110. Hanya arahnya yang berlawanan. Jadi kalau kota Bekasi dianggap sebagai titik asal, maka posisi kota Subang adalah 110 karena dia berada di sebelah kanan di sini. Bekasi ke Subang 110, sedangkan Bekasi ke Kota Serang negatif 110. Namun yang perlu dipahami bahwa penulisan jarak itu kita tidak dapat menyatakan dengan bilangan negatif, maka diperlukan suatu notasi yang dinamakan dengan nilai mutlak. Karena nilai mutlak di sini menyatakan jarak dua tempat, sehingga perhitungan jarak selalu menghasilkan bilangan positif. Contoh selanjutnya adalah tentang suhu, selisih suhu terendah dan tertinggi. Misalkan suhu terendah di kota Paris adalah negatif 15 derajat Celcius selama musim dingin, sedangkan suhu tertingginya mencapai 20 derajat Celcius selama musim panas. Jika kita menghitung selisihnya dengan mengambil suhu terendah dikurang dengan suhu tertinggi, maka kita peroleh negatif 35 derajat Celcius. Namun apabila kita mengambil nilai suhu tertingginya dikurang suhu terendahnya, yaitu negatif 15 derajat Celcius, maka ini menghasilkan 35 derajat Celcius. Jadi suhunya tidak mungkin negatif. Jadi ini ada kesalahan, mestinya sini suhu. Seperti itu. Jadi perbedaan suhu dinyatakan dalam bilangan positif, maka dibutuhkan nilai mutlak. Jadi yang tadi yang bertanda negatif, kalau dipergunakan tanda tegak, kurung tanda garis tegak di bagian awal dan akhir, ini yang dinamakan dengan nilai mutlak. Sehingga hasil yang ada di dalam sini yaitu nilai mutlak dari negatif 35 derajat Celcius dapat kita tulis menjadi 35 derajat Celcius. Atau kalau kita mengambil suhu tertinggi kurang suhu terendahnya, ini menghasilkan positif 35 derajat Celcius. Jadi hasilnya sama ya, apabila kita menggunakan nilai mutlak. Selain itu, nilai mutlak juga digunakan untuk menyatakan jarak suatu bilangan ke titik nol. Jadi jarak titik 5 dengan titik 0 adalah 5 satuan. Yang dimaksud yang ke arah kanan ini. Jarak antara titik 0 dengan 5 adalah 5 satuan. Sedangkan jarak titik negatif 5 dengan titik 0 yang ini ke sini jaraknya juga 5 satuan. Sehingga dari sini 5 dan negatif 5 itu mempunyai nilai mutlak yang sama. Mempunyai nilai yang sama. Maka kita peroleh definisi. Definisi itu adalah konsep yang membatasi suatu istilah. Jadi nilai mutlak bilangan real X ditulis sebagai digunakan dua garis tegak ini mempunyai nilai sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Artinya nilai X-nya tetap positif kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau X yang berada di dalam nilai mutlak itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 0 atau negatif, kita gunakan tanda negatif di depannya.
Atau bisa dituliskan dalam bentuk garis bilangan. Kalau X lebih besar sama dengan 0, maka yang dimaksud adalah jarak antara 0 dengan X. Sedangkan kalau X-nya lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif, yang dimaksud adalah jarak X ke sini, ke bilangan negatif dengan 0. Jadi arahnya ke sini. Maka nilai mutlak X-nya kita berikan tanda negatif. Definisi inilah yang akan kita pergunakan dalam menentukan nilai mutlak suatu bilangan atau mengubah nilai mutlak dari suatu fungsi. Perhatikan contoh soal berikut. Soalnya yaitu tentukan nilai dari nilai mutlak 4. Jadi penjelasannya tadi ada dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan definisi dan menggunakan garis bilangan. Cara pertama dengan menggunakan garis bilangan. Nilai mutlak 4 artinya adalah jarak antara bilangan 4 ke titik 0. Jadi kita tulis dalam bentuk garis bilangan. 4-nya kita tentukan di sini, kemudian kita tarik dari 4 ke 0. Dari 4 ke 0. Berapa ini jaraknya? Ya, dihitung saja, jadi arahnya diabaikan saja. Ke sini 1, 2, 3, 4. Jadi nilai mutlak 4 sama dengan 4. Sedangkan cara 2, kita cukup melihat bilangan yang berada di dalam nilai mutlak ini. Kalau bilangan yang di dalam nilai mutlak ini adalah bilangan bulat tidak negatif, yaitu 0 dan positif, maka kita tidak mengubah, langsung saja mengambil nilainya. Jadi nilai mutlak 4 ini langsung saja kita ambil nilainya, yaitu sama dengan 4. Contoh selanjutnya yaitu nilai mutlak dari negatif 7. Cara yang pertama, nilai mutlak negatif 7 artinya jarak antara negatif 7 terhadap titik 0. Berarti kita membuat garis bilangan dari negatif 7 sampai ke 0. Yang dihitung jaraknya dari negatif 7. Berapa langkah? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilai mutlak dari negatif 7 sama dengan 7. Jadi startnya dari bilangan negatif 7 ke 0. Atau menggunakan cara kedua. Dengan cara kedua, karena bilangannya yang ada di dalam soal ini adalah bilangan negatif, maka kita memberikan tanda negatif di depannya. Sehingga nilai mutlak dari negatif 7, ini bilangan negatif, kita berikan tanda negatif lagi di depannya, yaitu negatif dari negatif 7 sama dengan 7. Kita lanjut, yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ini negatif 3,75 karena dia bilangannya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka kita menghilangkan tanda negatifnya karena dia berada di dalam nilai mutlak. Diperoleh 3,75, 6 tetap, 4,25 juga tetap karena dia bilangan positif, jadi tidak perlu diubah. Meskipun berada di dalam tanda nilai mutlak. Negatif 3,2 tidak diubah menjadi bilangan positif karena dia tidak menggunakan nilai mutlak, jadi tetap negatif 3,2. Sedangkan negatif 12,5 yaitu 2,4. Negatif 0,02 ini bilangan negatif dan berada di dalam nilai mutlak, maka kita ambil positifnya 0,02. Kemudian negatif 0,2 ini juga tandanya tidak berubah karena tidak menggunakan nilai mutlak. Negatif 0,2 dan yang terakhir negatif 2,12 yaitu 2,5. Jadi 2/2 ini kalau dinyatakan dalam desimal 2,5. Jadi semua bilangan ini kita nyatakan dalam bilangan desimal untuk memudahkan dalam menentukan urutannya. Dan perlu diperhatikan yang menggunakan tanda nilai mutlak mengalami perubahan kalau bilangannya negatif dan dia tetap kalau bilangannya positif. Setelah kita mengubah atau menghilangkan tanda nilai mutlaknya, maka kita bisa mengurutkan bilangan di atas ini menjadi negatif 3,2 ini yang paling kiri, negatif 3,2, kemudian negatif 0,2, 0,2, 0,02, 2,4,
2,5. Jadi diperhatikan angka pertamanya 2, 3, kemudian 4,25 dan yang terakhir 6. Setelah itu diingat kembali yang mana bentuk bilangan yang tadi yang menggunakan nilai mutlak, yaitu 0,02 diperoleh dari negatif nilai mutlak dari negatif 0,02. Negatif 12/5, negatif ini 2,5 diperoleh dari negatif 2/2, dan 3,75 yang ini diperoleh dari nilai mutlak negatif 3,75, nilai mutlak 4,25, dan 6. Baik, contoh yang terakhir, dalam menggunakan operasi hitung perlu diperhatikan. Operasi hitung yang dimaksud di sini bisa saja perkalian, pembagian, pengurangan. Ya, yang perlu diperhatikan diselesaikan dulu yang dalam tanda nilai mutlak. Apabila ada perkalian, pengurangan, selesaikan dulu yang dalam nilai mutlak. Sehingga untuk soal ini, yaitu 6 kurang 2 kali nilai mutlak 5 kurang 9, selesaikan dulu yang dalam nilai mutlak ini. Yaitu 5 kurang 9 itu negatif 4. Dan ingat kembali, kalau bilangan negatif menggunakan tanda nilai mutlak, maka kita ambil positifnya. Ya, jadi nilai mutlak dari negatif 4, kita tulis menjadi 6 kurang 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8, jadi 6 kurang 8, sama dengan negatif 2. Ya. Jadi demikian pembahasan pelajaran kita hari ini tentang nilai mutlak.